Hai Sobat Pipi Kembara, pada sore ini dengan cuaca cerah sekitar pukul 17.36 waktu Indonesia bagian Barat, saya melintas di Jalan Pemuda dari Pulau Gadung, Jakarta Timur menuju ke arah Barat. Sebelah kanan adalah halte Pemuda Rawamangun di Jakarta Timur, halte Transjakarta yang terintegrasi dengan stasiun LRT Velodrome. Sekarang melintas di perempatan jalan, ke kiri ke arah Rawamangun, di depan melintang jalur LRT Jakarta, bentuknya melengkung bentang panjang dari utara menuju ke arah barat. Pembangunan jalur LRT Jakarta tahap 1B stasiun Velodrome hingga Manggarai yang merupakan perpanjangan dari jalur LRT Jakarta yang sudah ada yaitu 1A, Pegangsaan Velodrome sudah dimulai pada 30 Oktober 2023. Hingga bulan Mei 2025 ini sudah berjalan 19 bulan masa konstruksi. Saya penasaran seperti apakah progres pekerjaan jalur 1B itu yang merupakan perpanjangan dari jalur 1A. Ayo ikuti liputan saya sampai habis. Pembangunan jalur LRT ini seluruhnya elevated atau melayang seperti jalur 1A. Teman-teman, sekarang saya menelusuri Jalan Pemuda setelah lepas dari halte Velodrome di sebelah kanan mengarah ke barat. Lalu lintas kendaraan pada sore menjelang waktu maghrib ini ramai lancar. Pada median jalan tengah Jalan Pemuda ini, konstruksi jalur layang LRT Jakarta telah berdiri kokoh. Lengkap sudah, tinggal menyisakan pekerjaan finishing. Asik nih, kalau jalur LRT Jakarta ini sudah jadi, sangat nyaman menggunakan transportasi umum di Jakarta sekarang ini. Perjalanan agak tersendat tepat di perempatan, tapi lalu lintas sepanjang Jalan Pemuda masih ramai lancar pada sore menjelang malam. Panjang antar kolom penyangga jalur LRT layang ini pada umumnya adalah 31,5 meter. Namun pada bentang tertentu karena kondisi, misal ada halte Transjakarta di bawahnya yang tidak bisa diganggu-gugat, serta melintas di atas persimpangan jalan, maka jarak antar kolom bisa lebih dari 50 meter. Sehingga konstruksi girdernya khusus yaitu menggunakan plat baja atau steel box girder. Nah, di depan sana adalah stasiun LRT Rawamangun. Tampaknya sudah selesai pembangunannya. Apakah LRT Jakarta akan dioperasikan hingga stasiun Rawamangun meski jalur 1B yang lainnya belum selesai? Posisi tiang atau beton akan persis sama dengan jalur LRT Jabodebek yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Selepas halte Rawamangun, konstruksi jalur layang LRT sudah terwujud sempurna jika dilihat dari bawah sini. Progres pembangunan proyek Light Rail Transit atau LRT Jakarta fase 1B, trase Manggarai Velodrome telah mencapai 51,19% hingga April 2025. Capaian ini sedikit melampaui target semula yang ditetapkan sebesar 50,54%. Proyek LRT rute Velodrome Manggarai ini diproyeksikan menjadi moda transportasi publik yang aman dan nyaman. Proyek LRT fase 1B sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jakarta dalam mengatasi kemacetan yang kerap menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Selain itu, proyek ini diharapkan mendukung target pemerintah menuju nol emisi dengan menyediakan transportasi massal yang ramah lingkungan. Namun menjelang flyover Pemuda Pramuka, ada dua kolom masih dalam tahap konstruksi yang bentuknya sangat berbeda, lebih gemuk. Ini terkait dengan nantinya jalur LRT di atas flyover ini akan menggunakan konstruksi khusus bentang panjang. Untuk diketahui, kolom atau pier merupakan suatu elemen struktur utama pada bangunan yang digunakan untuk menyalurkan beban-beban di atasnya ke pondasi. Sementara pierhead berfungsi untuk menopang girder atau gelagar jembatan yang nantinya akan menjadi tempat untuk rel dan kereta berjalan. Lalu lintas kendaraan di perempatan ini agak tersendat. Sebelah kiri adalah halte sementara
karena halte sebelah kanan, yaitu halte Simpang Pramuka, tidak bisa digunakan karena adanya pekerjaan konstruksi jalur layang LRT. Selepas halte Simpang Pramuka, pekerjaan konstruksi kolom penyangga Pierhead sudah tampak wujudnya. Dengan adanya pembangunan LRT Jakarta, maka 2 lajur busway digunakan untuk area proyek. Hanya menyisakan 3 lajur di mana jalur busway menyatu dengan lalu lintas kendaraan umum. Di depan adalah stasiun LRT BPKP yang masih dalam tahap konstruksi. Tampak dari bentangan Pierhead yang lebih panjang. Pierhead adalah penyangga balok-balok girder. Sepanjang jalan Pramuka ini, kolom-kolom penyangga dan sebagian Pierhead dan balok girder sudah banyak yang terbangun. Menjelang halte Pramukasari, waduh, nyaris menabrak sepeda motor yang melawan arus. Lalu lintas kendaraan sepanjang jalan Pramuka menuju ke arah Manggarai sepi, lancar jaya nih. Azan maghrib berkumandang untuk wilayah Jakarta pada pukul 17:44. Pekerjaan konstruksi kolom-kolom penyangga sudah tampak wujudnya, beberapa sudah dipasang Pierhead dan balok girder. Sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya tayangan vlog Wibi Kembara tetap hadir dan memberikan info yang terbaik. Keadaan proyek LRT Jakarta selepas halte Utan Kayu sudah menyelesaikan pekerjaan konstruksi kolom, tapi belum ada pemasangan Pierhead dan balok girder. Kondisi lalu lintas kendaraan di hari Minggu sore ini masih tetap ramai lancar. Tentunya pada saat hari kerja akan lain ceritanya. Pada jam berangkat kerja di pagi hari, dari arah timur yaitu Pulau Gadung ke arah barat, lalu lintas kendaraan sangat padat sekali. Demikian pula sebaliknya pada saat jam pulang kerja di sore dan malam hari. Perlu teman-teman ketahui, jalur LRT Jakarta fase 1A selesai pada 2018 saat perhelatan Asian Games ke-18 pada tahun 2018. Jalur fase 1A sangat pendek, hanya 5,8 km. LRT fase 1A yang sudah beroperasi memiliki 6 stasiun, yaitu Stasiun Pegangsaan 2, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulau Mas, Stasiun Equestrian, serta Stasiun Velodrome. Stasiun Velodrome terintegrasi dengan halte BRT Transjakarta Pemuda Rawamangun. Melalui halte Pasar Genjing di sebelah kanan, keadaan proyek LRT Jakarta masih pekerjaan konstruksi kolom penyangga. Di depan sepertinya konstruksi stasiun LRT Pramuka tampak dari bentuk lengan Pierhead yang lebih panjang. Menjelang underpass Pramuka, konstruksi portal sudah tampak wujudnya. Portal bentuknya seperti gawangan karena di bawahnya adalah jalur underpass. Panjang trase pembangunan fase 1B dengan rute Velodrome Manggarai adalah 6,4 km. Sehingga nantinya total panjang jalur dari stasiun Pegangsaan 2 di Kelapa Gading sampai ke stasiun Manggarai panjangnya adalah 12,2 km dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 26 menit. Di sepanjang jalan Pramuka akan ada 3 stasiun, yaitu Stasiun BPKP, Stasiun Pramuka, dan Stasiun Matraman. Kaki portal ini memakan sebagian jalur jalan, sehingga nantinya di jalur ini akan ada penyempitan jalan. Akibatnya lalu lintas kendaraan akan tersendat pada jalur menjelang perlintasan sebidang dengan jalur kereta api. Belum lama ini, Time Out melakukan survei besar-besaran terhadap 18.500 penduduk setempat tentang tempat tinggal mereka. Salah satu pertanyaan survei adalah penggunaan transportasi umum ke berbagai tempat, misal ke kantor, mal, atau restoran,
dan tempat nongkrong yang lainnya. Saat ini ada beberapa kota yang dianggap telah memiliki sistem transportasi terbaik di dunia, terutama di kota-kota besar. Nomor 1 adalah Hong Kong, nomor 2 Shanghai, nomor 3 Beijing, dan Jakarta menduduki peringkat nomor 17. Lumayanlah 20 besar tingkat dunia. Menjelang pasar pramuka yang ada di sebelah kiri saya, konstruksi kolom penyangga menjadi tunggal lagi. Total anggaran pembangunan mencapai 4,1 triliun rupiah, bersumber dari penyertaan modal daerah atau PMD yang dialokasikan dalam APBD Jakarta. Nah, menjelang flyover Pramuka, konstruksi jalur layang LRT Jakarta di lokasi ini tentu saja akan berbeda. Kolom penyangga ada di sebelah kiri dari jalur layang ini, wujudnya akan sangat tinggi sekali. Matahari sudah mulai tenggelam, menyisakan seberkas cahaya di ufuk barat sana. Tampak di seberang sana deretan bangunan apartemen Menteng Square. Waskita Karya juga mengklaim bahwa proyek ini telah mencatat 2 rekor muri pada 2024 untuk uji coba kereta layang dan konstruksi stasiun tercepat. Keadaan proyek LRT Jakarta tahap pekerjaan kolom penyangga sepertinya pekerjaan dilembur hingga malam hari supaya bisa cepat selesai. Arus lalu lintas kendaraan sangat lancar meski ada penyempitan jalur karena volume kendaraan yang akan menuju ke arah Manggarai tidak terlalu banyak. Sepertinya di sini adalah stasiun LRT. Dilihat dari bentangan lengan pierhead yang sangat panjang dan terdiri dari 2 susun. Nama stasiun LRT-nya apa ya di sini? Apakah stasiun Matraman? Pada saat hari kerja, area pertigaan ke arah Jalan Tambak dan Jalan Proklamasi parah sekali. Macet karena volume kendaraan sangat banyak di daerah ini. Tapi pada sore ini sangat lancar. Arus lalu lintas kendaraan di Jalan Tambak ini lancar sekali. Meski hanya ada 1 lajur di kiri dan kanan Jalan Tambak. Sudah berdiri kokoh kolom-kolom penyangga dan balok girder di hampir semua kolom-kolom ini. Posisi jalur LRT layang ini sangat tinggi sekali. Hal ini untuk antisipasi melampaui jalur rel kereta api yang ada di depan. Nah, lokasi stasiun LRT Manggarai ada di sebelah mana ya? Jalur LRT Jakarta tahap 1B sepanjang 6,4 km akan berakhir di kawasan stasiun Manggarai ini. Sampai di stasiun Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026. Nah, sekarang sudah tiba di kawasan stasiun Manggarai. Di depan sana adalah pintu air Manggarai yang sangat penting untuk pengendalian banjir di sekitar Jakarta Pusat. Konstruksi jalur layang LRT Jakarta di tempat ini sangat istimewa karena ada kendala berupa jalur layang KRL serta terowongan bawah Manggarai.
melalui terowongan Manggarai. Selepas terminal bus Manggarai, jalur lalu lintas tidak belok ke kanan karena ada rekayasa lalu lintas akibat dari pembangunan LRT Jakarta tahap 1B. Arah kendaraan harus melalui Jalan Minangkabau. Setelah beberapa menit tiba di Jalan Sultan Agung. Sebelah kanan adalah tower crane untuk membantu pekerjaan konstruksi kolom, pierhead, dan girder yang sangat rumit di daerah ini. Keadaan proyek LRT Jakarta, beberapa kolom penyangga sudah berdiri. Jalur layang LRT Jakarta akan berakhir di tempat ini. Kontraktor menargetkan proyek ini dapat selesai pada 2026 mendatang. Jika telah selesai, LRT Jakarta yang kini beroperasi pada trase Kelapa Gading Velodrome akan tersambung dengan transportasi berbasis rel lainnya di Manggarai, seperti KRL komuter lain Jabodetabek, kereta api jarak jauh, kereta Bandara Soekarno-Hatta, hingga bus Transjakarta yang akan membuatnya menjadi transportasi publik yang lebih efisien. Waktu tempuh dari halte Pemuda Rawamangun ke halte Pasar Rumput pada Minggu sore ini adalah 27 menit. Mungkin karena hari Minggu, volume lalu lintas kendaraan tidak terlalu banyak. Terima kasih teman-teman telah menonton vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog WIBI Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.